Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi PTIK 1B, video ini Bapak buat untuk menjelaskan perihal materi kita yang terakhir, yakni kecerdasan buatan. Ya, atau yang sering disebut dengan artificial intelligence, atau yang sering disebut lagi dengan AI atau AI. Ya, nah, Bapak akan menjelaskan seperti biasa. Bapak baca, lalu Bapak jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Kecerdasan buatan itu mengubah hidup kita dari cara kita berbelanja hingga cara kita berinteraksi. Nah, mari kita bahas dasar AI, tren terkini, dan potensi dampaknya pada masa depan. Ya. Slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu AI itu dari segi sejarah, yang mana konsep atau pemikiran awal dari kecerdasan buatan itu pertama kali munculnya tahun 1950-an, yang mana AI ini dibuat untuk memecahkan suatu masalah yang logis. Dibikin suatu kecerdasan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam segala aspek. Nah, kemudian tahun 1960-an pengembangan AI itu dilakukan untuk pertama kalinya, karena 1950 ini baru konsep, tahun 60-an ini sudah dilakukan pengembangan program AI yang pertama, namanya ELIZA. Ya, yang dapat berinteraksi dengan manusia. Maksudnya itu misalnya kita nanya, halo apa kabar? Nah, nanti maka AI itu di komputer akan menjawab, oh kabarnya baik. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan interaksi. Kemudian tahun 70-an hingga 80, kecerdasan buatan mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan munculnya sistem pakar dan jaringan saraf. Sistem pakar ini adalah expert system, yang mana keilmuan dari seorang pakar dalam suatu bidang itu diinputkan ke dalam program kecerdasan buatan, sehingga apa yang kita tanya kepada sistem pakar tersebut, contoh kalau sistem pakarnya sistem pakar kesehatan, kalau kita tanya perihal kesehatan, maka akan dijawab sesuai dengan ilmu dari seorang pakar kesehatan. Nah, itulah model dari sistem pakar atau yang sering disebut dengan expert system. Kemudian juga jaringan saraf. Jaringan saraf ini maksudnya apa, Pak? Sebuah skema, ya, penyelesaian masalah yang meniru jaringan saraf manusia. Banyak cabang-cabangnya itu, kemungkinan-kemungkinan. Nah, jadi dibuat sebuah program yang skemanya seperti jaringan saraf manusia. Nah, kemudian tahun 90-an AI itu berkembang pesat, ya, hingga sekarang, termasuk pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam atau deep learning, dan komputasi awan. Nah, pembelajaran mesin deep learning ini sama halnya dengan kamu menggunakan ChatGPT. Ya, itu sama dengan pembelajaran mesin gitu ya. Kita bertanya kepada mesin, yang mana mesin itu sudah mengumpulkan pengetahuan, segala bentuk pengetahuan yang ada di internet. Sehingga kita kalau nanya sama dia, dia akan menjawab sesuai dengan apa yang telah diinputkan kepada dirinya tersebut. Nah, kemudian deep learning, dan dari
AI itu juga bisa belajar sendiri gitu ya. Kemudian ada lagi komputasi awan. Komputasi awan ini ya sama kayaknya kita eh, model apa ya? Kita membuat sebuah gambar ya, gambar menggunakan kata-kata. Misalnya saya akan membuat misalnya gadis kecil berpayung merah di bawah rembulan. Kita ketik saja tulisan, maka komputasi atau komputer server itu sering disebut dengan komputasi awan akan membuat sebuah gambar, sketsa sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Nah, itu maksudnya komputasi awan itu. Yang kedua, kita akan bicara mengenai komponen utama dari kecerdasan buatan. Nah, yang pertama adalah pembelajaran mesin. Itu komponen utamanya. Yang mana komputer mempelajari pola dari data tanpa pemrograman eksplisit. Artinya, setelah kita memasukkan data berupa pengetahuan, maka komputer itu akan mempelajari sendiri sebuah pola tersebut dari pengetahuan tadi yang telah kita inputkan. Yang kedua, yakni pembelajaran mendalam atau yang sering disebut dengan deep learning, yakni teknik pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan syaraf artifisial kompleks. Maksudnya itu adalah yang mana komputer itu belajar dari segala data yang telah diinputkan, menyaring informasi, kemudian menggunakan skema saraf artifisial atau saraf buatan. Ya, skema saraf buatan saja. Saraf itu kan banyak, satu cabang, ada cabangnya 2. Cabang pertama ada cabangnya 3. Nah, itu yang dikatakan model pembelajaran mendalam. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya pemrosesan bahasa alami, yang mana komputer dapat memahami dan memproses bahasa manusia. Ini sebagai contoh, pernah ada di HP kamu itu kalau kamu mau mengetik, malas mengetik, kamu cukup bicara saja di HP itu melalui mikrofon. Nah, maka nanti komputer akan mengenali bahasa kamu, kemudian akan mengetik apa-apa yang kamu inginkan sesuai yang kamu ucapkan. Nah, itu dinamakan dengan pemrosesan bahasa alami, dalam tanda kutip bahasa manusia. Ya. Bahasa manusia kan banyak, Pak. Ya. Nah, jadi pemrosesan bahasa alami itu sudah diinputkan seluruh bahasa dari seluruh dunia, ya, kecuali bahasa daerah. Yang keempat itu penglihatan komputer atau sering disebut dengan computer vision, yang mana komputer ini dapat melihat dan menginterpretasikan gambar dan video. Nah, menginterpretasikan itu boleh jadi mentafsirkan gambar dan video. Contoh yang paling sederhana komputer visi ini adalah di HP kamu. Ketika kamu menghidupkan kamera, itu sedang berjalan. Dia mendeteksi, ya, dia kenali wajah. Dia sudah punya ilmu sebelumnya perihal wajah, maka dideteksi wajah. Oh, kalau ada wajah, maka dia akan melakukan aksi berupa memberikan fokus kamera kepada wajah. Itulah yang disebut dengan penglihatan komputer. Bahkan ada juga kamera yang bisa mendeteksi gerakan. Nah, kalau ada perpindahan suatu benda dari A ke B, maka itu pergerakan. Maka dideteksilah itu sebagai pergerakan oleh komputer. Nah, itu adalah contoh dari penglihatan komputer atau computer vision. Ya, ini udah sering kita lihat kamu pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dalam teknik-teknik kecerdasan buatan ada 4 bagian. Yang pertama algoritma genetika, yakni melepaskan inspirasi dari evolusi untuk memecahkan masalah yang kompleks, yakni semacam algoritma
atau metode yang diatur sesuai dengan genetik manusia. Ya, nah, itu maksudnya. Kemudian pohon keputusan, yang mana pohon keputusan ini bisa kita gunakan untuk membuat aturan yang bercabang untuk membuat keputusan berdasarkan data. Misalnya ada dua pilihan, pilihan A ini dua cabangnya, pilihan A cabang satu ada lagi cabangnya seperti itu. Nah, itu merupakan pohon keputusan. Setiap pilihan-pilihan itu ada risikonya misalnya. Ya, kita kan kalau berpikir analisa kan kayak gitu juga. Kita kaji terlebih dahulu. Berapa macam pilihan yang ada. Lalu dari pilihan itu mana yang mungkin untuk kita kerjakan dan mudaratnya yang paling sedikit, itulah yang kita pilih. Agak-agaknya pohon keputusan itu sama seperti kita saat berpikir menganalisa. Yang ketiga adalah jaringan saraf, yang mana sistem terinspirasi dari otak manusia yang mana mampu belajar dari data. Jadi kecerdasan buatan itu terinspirasi dari jaringan saraf manusia, yang mana dari sekian banyak data yang diinputkan, apalagi diambil dari internet sekian juta data, maka kecerdasan buatan itu mampu belajar serta mampu membuat kesimpulan. Kan ada AI itu yang bisa membuat kesimpulan. Kita masukkan buku PDF, lalu AI itu bisa membuat kesimpulan sendiri. Bab 1 kesimpulannya ini, bab 2 kesimpulannya itu memakai AI yang memakai sistem jaringan saraf. Ya. Yang keempat dari teknik kecerdasan buatan adalah logika fuzi. Logika fuzi ini ada lagi kawannya logika tegas. Logika tegas itu anggotanya 1 dan 0, 2 saja. Kalau enggak mati hidup, kalau enggak ada ya enggak ada. Kalau ada maka lawannya tidak ada. Tapi kalau logika fuzi adalah logika yang dikatakan logika tidak pasti. Contohnya logika kabur. Ya. Nah, namun memiliki logika fuzi ini memiliki rentang anggotanya itu bukan 1 dan 0, tapi antara 1, 0 dan 1. 0,01, 0,005, banyak anggota fuzi ini. Maka berbeda dengan logika tegas. Tegas itu lawannya tidak pasti atau kabur. Ya. Nah, selanjutnya. Kemudian aplikasi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang pertama asisten virtual seperti Siri yang ada di Windows kalau tak salah, Alexa, kemudian Google Assistant, yang mana membantu kita dalam tugas sehari-hari. Misalnya asisten ini mendapati kita selalu membuka website yang sama setiap hari dan jam sekian, maka dia akan memberitahu kita, oh apakah tidak membaca artikel komputer hari ini. Nah, itu kan semacam pengingat bagi kita ya. Nah, itulah pekerjaan asisten tapi bentuknya virtual ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rekomendasi produk. Ya, yang mana sistem AI membantu Anda menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Maka misalnya kalau kita belanja di Shopee, apa yang menjadi kata kunci yang sering kita cari, itulah yang dijadikan data oleh AI untuk merekomendasikan produk kepada kita. Misalnya kita sering mencari casing HP, maka nanti di halaman awal AI itu akan merekomendasikan produk-produk, berbagai macam produk yang berhubungan dengan casing HP. Kemudian yang ketiga, deteksi penipuan. AI ini bisa digunakan untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya, misalnya ada transaksi keuangan yang sekali transaksi itu sangat besar misalnya, itu kan mencurigakan sekali. Jangan-jangan pencucian uang, jangan-jangan korupsi. Nah, maka deteksi ini akan langsung diinfokan kepada orang yang punya otoritas.
misalnya kepolisian, misalnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan misalnya kan. Nah, itu yang aneh-aneh dalam setiap transaksi itu dideteksi menggunakan AI. Kemudian diagnosis medis. AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit lebih akurat. Ya, misalnya AI itu dalam bentuk sistem pakar. Sistem pakar itu dalam bentuk program biasanya. Dia akan bertanya kepada kita, bagaimana keadaanmu hari ini? Ada pilihan sakit, tidak enak badan. Kemudian kita klik tidak enak badan. Kemudian apa yang kamu rasakan? Apa gejalanya? Ada beberapa pilihan. Kita klik-klik. Nah, ujung-ujungnya nanti hasil diagnosa itu menginformasikan kepada kita bahwa penyakit apa yang sedang kita idap, kemudian obat apa yang harus kita konsumsi. Nah, itu adalah AI dalam diagnosa medis. Nah, kemudian manfaat dan keuntungan AI ini apa Pak? Yang pertama efisiensi, cepat dan tepat. Yang mana otomatisasi tugas berulang dan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau ada tugas yang berulang-ulang bisa dilakukan secara otomatis. Sehingga kalau pekerjaan kita efisien biasanya meningkatkan produktivitas kita. Kita kan doyan ya, saya ada AI yang bisa membuat presentasi dalam hitungan detik. Kita bikin saja judul, misalnya kecerdasan buatan. Nah, yang kamu lihat sekarang ini adalah presentasi yang saya buat dengan AI. Cukup 2 detik saja, gamma namanya ya. Sehingga nggak perlu capek-capek lama-lama bikin presentasi. Itu efisiensi maksudnya. Yang kedua adalah akurasi, yang mana AI dapat melakukan tugas dengan akurasi yang lebih tinggi daripada manusia, lebih akurat. Ya, kalau data itu dihitung lebih akurat. Kalau dia 1000 ya 1000 yang dihitung, 1000 yang dideteksi. Beda dengan manusia ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian AI ini inovasi. Ya, untuk inovasi juga. Dengan AI kita bisa membuka peluang baru dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan manufaktur. Ya, di bidang kesehatan kita bisa mendeteksi penyakit, dan di bidang manufaktur ini kalau tidak salah ini sarana prasarana ini kalau tidak salah ya, kita bisa membuat desain, misalnya desain rumah yang kokoh misalnya sesuai dengan rekomendasi AI dan perhitungan AI. Nah, yang keempat adalah pengalaman yang dipersonalisasi, yang mana menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan preferensi individu. Nah, ya, yang mana ya agak-agaknya sama dengan apa tadi. Nah, misalnya kita mencari di aplikasi itu barang yang sering kita apakan, maka AI akan merekomendasikan barang sesuai dengan apa yang sering kita cari di Shopee atau di Tokopedia atau toko online yang sering kita kunjungi. Lalu apa tantangan dan kendala dalam pengembangan kecerdasan buatan? Yang pertama ini biayanya tinggi. Ya, pengembangan dan implementasi AI memerlukan sumber daya yang besar. Seperti contoh saudara, ya, ada namanya Nvidia H100. Ya, ini merupakan alat pemrosesan, ya, merupakan alat pemrosesan atau lebih kepada GPU atau Graphic Processing Unit yang digunakan untuk keperluan AI. Ya, untuk di mana di Balinya dipasang nih Pak, di server. Ya, harganya satu buah apa ini saja. Ini kan ada 8 ini. Satu buah ini saja hampir 500 juta. Satu buah ini saja. Kalau ada 8 ya 4 miliar satu alat ini. Ukurannya ya mungkin sebesar meja saja. Nah, beberapa miliar ini untuk satu apa ini? Satu papan ini. Nah, maka biaya tinggi merupakan
tantangan tersendiri untuk mengembangkan AI ini, mahal-mahal. Kemudian kurangnya data. AI membutuhkan data yang berkualitas tinggi untuk belajar. Jadi kecerdasan buatan itu, dia cerdas itu karena dia mesti belajar dulu. Sama kayak manusia, kalau mau cerdas itu kita belajar dulu. Cuman masalahnya AI ini tidak serta-merta memiliki data yang banyak, komplit misalnya ya. Itu tantangan yang kedua. Yang ketiga adalah privasi dan keamanan. Yang mana AI itu penting menjaga privasi dan keamanan sistem AI. Karena belum orang saat ini belum fokus dalam privasi dan keamanan terkait AI. Nah, kemudian tantangan yang keempat adalah etika dan bias. AI dapat memperkuat bias dalam data dan keputusan. Bias ini bisa jadi keputusan yang ambigu, bermakna ganda gitu ya. Nah, kemudian AI juga tidak memiliki etika layaknya manusia. Misalnya ada AI yang bisa merubah foto kita itu dari berbaju sehingga diubah jadi tidak berbaju. Nah, itu kan masalah etika ya. AI hanya mesin ya. Kemudian bias atau makna ganda ini adalah sesuatu yang tidak tegas. Karena kita kalau penuntut ilmu itu kita perlu sesuatu yang tegas dan sesuatu yang pasti. Kemudiannya yang kelima adalah kurangnya keterampilan. Pengembangan dan implementasi AI memerlukan tenaga kerja yang terampil. Namun sekarang ini kita belum mendapati tenaga kerja yang demikian khususnya di Indonesia. Karena AI ini bukan menjadi suatu jurusan, di luar sana kan jadi jurusan. Kalau kita cuma menjadi mata kuliah saja nanti semester 5 atau semester 6. Etika dan implikasi sosial kecerdasan buatan. Etika dan dampak sosial kecerdasan buatan. Yang mana dengan kecerdasan buatan itu kita bisa mengotomatisasi pekerjaan. AI dapat menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kesenjangan digital. Akses terhadap AI dapat menciptakan kesenjangan sosial. Ya, orang yang bisa mengakses dan orang yang tidak bisa mengakses, itu akan menciptakan kesenjangan ya. Pengambilan keputusan AI penting untuk memastikan bahwa AI membuat keputusan adil dan etis. Ya, kita harus memastikannya AI itu putusan yang dibuat AI itu adil. Maka kita harus menambahkan pengetahuan yang benar ke dalam AI tersebut. Kemudian keamanan dan privasi. AI dapat digunakan untuk tujuan jahat atau melanggar privasi. Nah, ini tergantung daripada orangnya lagi. Kalau orangnya benar, maka perilaku juga benar. Kemudian tren terkini dan inovasi dalam kecerdasan buatan. Yang pertama AI generatif. Yang mana AI dapat menghasilkan konten kreatif seperti teks, gambar, musik, bahkan video. Cukup dengan kata-kata saja. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, anak perempuan berpayung merah berjalan di bawah sinar rembulan. Dibuatnya gambar, digeneratnya gambar. Dibikinnya lah gambar berdasarkan teks tadi, gambar anak perempuan. Nah, itu AI generatif namanya. Ya. Yang kedua AI berbasis awan. Pengembangan dan implementasi AI di cloud untuk meningkatkan skalabilitas. Seperti ini contohnya ChatGPT ya, servernya kan ChatGPT itu kan berbasis server. Nah, berbasis awan. Kita bertanya, dia menjawab sesuai dengan ilmu yang tersimpan dalam server ChatGPT itu. Nah, kemudian AI yang dapat diterangkan, yang mana menjelaskan keputusan AI untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Nah, itu yang disebut dengan AI yang dapat diterangkan. Ya, poinnya yaitu kita harus menambah banyak keilmuan atau aspek-aspek ilmu ke dalam AI itu tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah AI yang berfokus pada manusia. Yang mana AI dirancang untuk berkolaborasi dengan manusia, bukan menggantikannya.
Seperti AI yang ada di laptop-laptop seperti Cortana, Siri, dan yang lain-lain. Nah, jadi dengan AI ini ya sebagian pekerjaan kita banyak terbantu, namun sebagian dengan AI ini banyak pula orang-orang kehilangan pekerjaan. Jadi saudara sekalian, kedepannya itu mungkin mencari kerja lebih sulit lagi ya. Contohnya saja kalau programmer, sebentar lagi programmer itu nggak bakal laku karena akan digantikan oleh AI. Jadi orang yang tidak belajar program pun nanti ya bakal bisa program juga karena dibantu dengan AI ini. Karena setiap perkembangan itu ada dampak negatif dan ada pula dampak positif. Kalau ingin kita selamat dari setiap perubahan, kata kuncinya adalah adaptasi. Ya, kita harus mampu beradaptasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitar. Demikianlah penjelasan singkat Bapak mengenai AI. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.